Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori BID 1 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan uji kinerja pada pembelajaran di MI Thalib Pesagen dengan materi minuman halal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki anak-anak, Pagi luar biasa. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat Allah Akbar. Ada yang bisa masak hari ini? Iya. Masak semua? Iya. Sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa memohon kepada Allah supaya ilmu kita bisa bermanfaat. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sabda berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang makanan halal. Apa itu makanan halal? Makanan yang dikandalkan manusia dan oleh syariat Islam. Ya, makanan yang diproduksi oleh manusia. Ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang minuman halal dan haram dengan subtema minuman halal. Nah, tujuannya adalah agar para siswa itu dapat menganalisis pengertian dari minuman halal dengan haram dengan baik. Yang kedua, tujuannya adalah agar siswa itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis minuman halal. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui dasar hukum dari minuman halal. Yang keempat adalah agar siswa itu bisa mengetahui manfaat ataupun hikmah dari minuman halal. Sebelum pelajaran dimulai, kita yel bersama ya anak-anak, semuanya bisa berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Udah sempat. Lagi tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Makasih anak-anak. Anak-anak bisa duduk kembali. Coba pelajarannya dikeluarkan. Buka halaman 72. Arti dari minuman halal. Arti minuman halal menurut bahasa itu adalah apa?
Mengandung cairan dalam tubuh. Kalau menurut bahasa Arab, kata minuman itu berasal dari kata ashariban, yang kalau dijamak itu ashur, artinya adalah minuman. Nah, kalau menurut istilah apa itu minuman halal? Ada yang tahu? Apa minuman halal? Minuman adalah minuman yang bertuliskan kalau tujuan besarnya adalah air seperti kopi, teh, jus dan lain-lain. Ya, itu adalah pengertian dari minuman halal. Minuman adalah minuman yang dari yang ditoleransi menurut ajaran Islam dan itu sesuai yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Sampai sini sudah paham? Itu adalah pengertian minuman halal istilah. Nah, sekarang hukum dasar dari minuman halal. Coba diperhatikan ya. Coba dibaca sama-sama. Ya ayyuhan nasu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Coba diartikan Yasmina. Wahai manusia, makalah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Nah, sampai sini anak-anak paham ya? Hukum dari minuman halal adalah mubah. Ya. Semua jenis minuman pada dasarnya itu adalah boleh diminum. Sampai ada dalil yang menerangkan bahwa minuman itu adalah haram. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Itu kalau kita meminumnya maka membuat kita menjadi akal kita menjadi terganggu karena itu adalah minuman khamr. Khamr itu adalah minuman yang tidak diperintahkan untuk diminum karena memabukkan. Coba anak-anak perhatikan, ini jenis dari gambar apa? Dawet dan bir. Kalau ini adalah salah satu jenis minuman halal, tapi minuman halal sudah bercampur banyak. Biasanya minuman halal kan yang murni ya, yang murni itu contohnya apa? Air putih, susu sudah campur. susu murni. Susu murni. Ini adalah contoh dari jenis minuman halal. Jenis-jenis dari minuman itu ada empat. Apa yang pertama? Minuman yang alami, air yang tidak memabukkan. Nah, ini adalah semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Ya. Contohnya seperti air yang berasal dari alam. Contohnya seperti Air putih, air sungai, air sumur, apalagi air danau, air hujan, apalagi air laut, air kelapa. Ya, air kelapa itu adalah air yang alami. Nah, yang kedua adalah air yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Contoh arak yang berubah menjadi cuka. Ya, arak yang berubah menjadi cuka. Nah, siapa yang pernah makan bakso? Pasti pernah. Nah, itu cuka biasanya digunakan untuk bahan tambahan makanan. Kalau kalian makan bakso
tahu nggak? Itu adalah bahannya arak dan diubah menjadi cuka. Cuka itu menjadi salah satu penyedap makanan. Nah, itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah air bukan berupa benda najis yang atau terkena najis. Contohnya, apa contohnya? Air bukan berupa benda najis atau terkena najis. Contohnya, contoh yang terkena najis ya. Ketika ada air minum ditaruh di atas meja, kemudian terkena kotoran cicak. Nah, bagaimana? Najis apa enggak? Najis. Karena cicak itu kotorannya najis ya, atau bau, ada baunya ya. Nah, yang keempat adalah air suci yang didapat dengan cara yang halal. Nah, anak-anak di rumah, kalau air yang kalian buat mandi itu dari mana itu? Dari sumur. Nah, itu adalah air yang suci yang didapat dengan cara yang halal. Misalkan ada si A tidak punya air, dan dia mengambil di tempatnya si B, tidak izin dengan yang punya. Nah, kira-kira air itu gimana? Haram, karena itu bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi pikirannya dan juga perbuatannya. Nah, sampai sini jenis-jenis minuman halal paham kan? Nah, lanjut ya. Sekarang membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Coba yang pertama Pak, yang minuman, mengkonsumsi minuman halal. Coba yang pertama dibaca sama-sama. Membeli minuman dari tempat yang terpercaya, membeli minuman dari tempat yang terpercaya atau sudah terjamin menjual minuman yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila membeli minuman membeli di tempat orang muslim. Nah, kalau kita terpaksa membeli di tempat orang yang non muslim, ya, itu kita harus membeli air yang sudah ada labelnya, label halal. Itu harus dicermati. Yang ketiga, mendapat minuman dengan cara yang baik. Yang terakhir, membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang halal. Kalau misalkan kalian bekerja, kemudian bekerja itu kalian mengambil sesuatu ya, dari yang tidak halal, contohnya korupsi. Nah, itu gimana caranya? Kalau digunakan untuk membeli minuman, tidak boleh. Sampai sini paham ya? Kalau kita sering membiasakan mengkonsumsi minuman halal, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Sekarang manfaat dari minuman halal apa? Contoh ketiga. Ya, itu adalah manfaat kita mengkonsumsi minuman yang halal. Nah, sekarang hikmahnya. Yang pertama, mendapatkan kesehatan hati dan jasmani. Ya. Yang kedua, jauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, minuman yang baik. nah, itu adalah
mengkonsumsi minuman yang halal. Kita tidak boleh langsung sekali teguh, ya. Langsung sekali teguh 1 gelas dihabiskan semua, tidak boleh. Tetapi harus 3 kali, ya. 3 kali teguhkan, berarti 3 kali minum dalam satu gelas. Karena itu ada minuman, ada sopan santunnya, ya. Kita meminum itu ada sopan santunnya. Nah, yang kedua, ketika kita minum itu tidak boleh dengan berdiri. Tetapi kita sering melihat kalau di pesta itu ada yang namanya standing party. Apa itu? Pesta dengan berdiri. Nah, kita mengadopsi abad 21. Nah, kita sudah meniru budaya barat. Padahal budaya barat itu yang makan dengan berdiri, minum dengan berdiri itu adalah tidak sopan, tidak boleh atau tidak baik, karena Allah dan juga Rasul menganjurkan kepada kita untuk meminum dengan cara yang sopan, dengan cara duduk. Nah, sebelum meminum atau makan sesuatu, kita dianjurkan untuk membaca apa? Bismillah. Nah, yang kedua tadi sudah dijelaskan, ya. Kita minum jangan sekali teguh. Nah, tadi yang standing party, ya, makan dan minum dengan berdiri. Berarti kita telah mengadopsi budaya asing yang tidak patut kita contoh. Karena la tashrab bil qiyam, artinya apa? Janganlah kamu minum dengan berdiri. Nah, yang ketiga adalah ketika kita selesai makan ataupun minum harus membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah anjuran dari Allah dan juga Rasul. Nah, sampai sini paham, ya? Paham. Nah, saya mempunyai permainan kartu. 1 anak nanti dapat 1 kartu. Nah, nanti kalian mencermati gambar itu termasuk gambar apa? Itu baik dikonsumsi ataupun tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, itu dicermati, ya, anak-anak, ya, dipahami apakah minuman itu termasuk minuman yang dibolehkan atau tidak. Kalau setelah itu kalian nanti bisa menempelkan di papan tulis. Anak-anak sudah siap untuk menempel? Siap. Satu persatu, ya. Urut aksen nomor 1. Silakan.
itu boleh diminum atau tidak? Nah, ini gambar apa? Air putih. Air putih belum tercampur apa? Ya. Nah, ini gambar apa, Nana? Birin. Ini apa? Susu botol. Ya. Ini gambar apa, Nana? Jus. Kalau ini Coca-Cola. Alam. Nah, yang Coca-Cola itu adalah jenis minuman yang sudah jenis minuman yang sudah dengan proses kimia, yaitu contohnya yang bersoda. Contohnya yang bersoda semua. Ya, itu adalah contoh minuman yang diproses dengan cara kimia. Kalau yang ini, nah, ini jenisnya adalah jenis minuman yang alami. Kalau yang ini jus. Jenis apa? Jenis minuman yang sudah tercampur dengan bahan lain. Contohnya ada jus jambu. Itu sudah ya, berarti sudah tercampur dengan bahan yang lain yang boleh diminum. Yang ini gambar apa, Nana? Ini adalah jenis-jenis minuman yang dibolehkan untuk diminum manusia. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kalau begitu ini ada tugas untuk anak-anak. Silakan anak-anak mengerjakannya. Baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, anak? Sudah. Anak-anak sudah mengumpulkan semua ya? Sembari anak-anak, nah saya menilai hasil kerja kalian. Anak-anak meresum dari pembelajaran pada pagi hari. Boleh di buku tulis ya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi anak-anak sudah mengenal arti dari minuman halal. Apa itu minuman halal? Minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Yang kedua, dasar hukum dari minuman halal tadi apa? Dalam Al-Baqarah ayat 168. Kalau manfaat dari kita mengkonsumsi minuman halal ada apa? Semuanya
Rendah dari murka Allah. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Nah, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak merasa senang atau tidak? Nah, sebelum pembelajaran ini kita tutup, ya, coba anak-anak berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Sama-sama yuk. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan anak-anak duduk kembali. Tawale, saya bisa lagi. Tawale, saya bisa. Nah, itu adalah salah satu kita sering mengkonsumsi minuman yang halal akan membuat badan kita menjadi sehat. Nah, nanti kalau anak-anak di rumah ya harus belajar yang sungguh-sungguh supaya apa? Agar menjadi kalau pintar. kita ya ingin kuliah ke jenjang yang lebih tinggi nanti akan akan dimudahkan karena kita sering belajar. Nah, belajar itu tidak hanya bermanfaat pada diri sendiri, ya, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain atau orang tua bisa, orang lain juga bisa, karena kita nanti bisa mentransfer ilmu kita yang kita peroleh kepada orang lain. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.